Panas ya? Ini mati ya? Adem. Mau nyalain kipasnya? Nggak perlu kalau kita mah. Nggak tahu yang belakang. Panas ya? Kalau kita nggak perlu, nggak tahu yang belakang maksudnya. Nah, saya mau pamer ini dulu. Ya. Ini ada yang berbeda nggak tempat hari ini? Hah? Apa yang beda? Iya. Iya. Tambah satu ya. Tambah satu baris. Oh, berarti mesinnya 7 ya? Apa 6? 4, 3, 7. Ya, kemarin 6 saya tahunya. Ya, sekarang udah tambah satu lagi. Ya, 7 kan? Kemarin kawan baru ada 34 ya. Sekarang kalau 30-an udah biasa ya, udah sering lihat ya. Nah ini banyak nih. 293. Naik 10. Nah, 293, hampir 300. Wow. Lebih dari target. Udah lebih. Jadi Ya. terusin sampai 5 tahun dong di sini ya. Kalau ada donaturnya boleh. Jadi kapasitas kita sebenarnya udah 300-an nih satu hari ya. Satu hari. Karena teman-teman banyak yang menunggu, jadi kita maksimalkan lah. Kita tambahin satu ini ya. Cuma ini belum maksimal, mungkin bisa ditambah lagi. Saya nggak tahu lah gimana ya. Tunggu desainer interior kita ya. Kita udah sewa dari New York. Keren. Kang Asep. Hari Minggu dia datang. Oke. Nanti kita lihat-lihat. Gimana dia mau ngatur ini? Berarti duduknya diundang-undangkan. Hah? Diundang-undangkan. Gimana caranya? Diundang-undang. Kayak stadion bola gitu? Iya. Kan banyak. Gimana? Sama sini dong. Kan pakai desain interior katanya. Oke. Ada berapa kawan baru hari ini? Berdua. Oh cuma berdua? Oke, nggak apa-apa. Interview dulu biasa. Namanya siapa kok? Acai. Kok Acai? Dari sekitar sini. Antar mama saya. Anak saya. Oh nganter. Oke. Punya toko sini? Enggak. Oh enggak. Ada keluhan apa Kok Acai? Enggak apa-apa sih, cuma ingin coba aja. Pegel-pegel. Oh gitu. Sehat ya? Sehat ya? Dipaksa nyupirin doang ya? Kita berdua ya. Oh berdua. Iya. Ada pegal-pegalnya. Pegal-pegal. Aku harus kerja harus lah pegel-pegel juga. Penting. Udah nggak ada lagi ya? Nah, Jangan kayak kemarin nih. Kemarin bilangnya nggak ada yang duduk di sini. Begitu saya mulai topik dia bilang itu saya tuh. Nah ternyata ada. Nggak ada nih beneran. Enggak ada. Sehat ya? ya bakal dikit aneh sih bang. Pegal dikit. Kebanyakan ngitung duit. Oke. Oke namanya siapa? Icak. Ko Ica, ada keluhan apa? Banyak utang. Banyak utang. Sama kok. Sama. Banyak utang sama bang. Diabetes. Diabetes. Oke. Berapa terakhir cek? Utang sama dokter ya itu. AB1AC 7,1. Wow, udah 7, udah diabetes berarti. Itu kapan terakhir cek? Februari. Februari. Oh, udah lama dong berarti nggak cek. Udah 6 bulan. Nggak ada rencana nggak cek itu? Ya mau lah. Oh. Bukannya harus cek 3 bulan atau 4 bulan sekali? 6 bulan. Oh, 6 bulan. Berarti bulan ini pas ya? Oke. Ada yang baru datang 2 atau 3 kali? Oh, berdua? 3, 4, oke. Oh 5 Bapak. Cece dulu, ada keluhannya kemarin apa? Cuma ya pegel-pegel, susah tidur. Pegel-pegel susah tidur. Pusing. Pusing, oke. Hari pertama tambah nggak enak kah? Tambah sakit kah? Belum ada. Nggak ada apa-apa ya? Oke, bagus. Berarti tidak ada reaksi yang apa reaksi tubuh, reaksi perbaikan. Nah ini oke nih. Terapinya tetap jalan, tapi nggak rasa sakit-sakit, nggak pusing segala macam. Oke. Jadi namanya siapa? Luciana. Kemarin hari pertama, ini hari kedua. Oke. Keluhannya apa waktu itu? Kaki pegal.
Oke, udah coba itu doang. Hari pertama setelah terapi gimana? Sakit kan? Oh enggak, malah lebih enak. Oh lumayan ya. Oke. Siapa lagi kemarin? Koko ya? Hari ke berapa nih? 2 apa 3? Kedua. Oh minggu lalu. Oh bolong. Keluhannya apa? Oh bola sama jantung. Kali ini sebenarnya saya nggak perlu tanya karena biasanya nggak secepat itu. Cuma ada reaksi atau enggak? Nggak ada ya, nggak sakit-sakit badan. Oke. Ada lagi tadi? Nggak ada ya? Oke. Kita lanjut ke topik kita ya. Masih ingat topik kemarin? Masih ingat topik kemarin? Ih, gak ada yang dengerin. Yang jam berapa? Oh iya. Yang jam berapa? Kan sama semuanya. Banyak sesi. Iya, semua sesi sama. Oh, sama ya? Iya dong, kita harus seragam. Nanti informasi yang didapatkan beda-beda orangnya. Gitu. Jadi satu hari itu sesinya semua sama. Hanya yang bawainnya beda-beda. Masalah Bapak Atek. Kemarin sakit gini. Bapak Atek yang kemarin. Hah? Bapak Atek bukan kemarin. Siapa? Kemarin masalahnya. Hati-hati ambil Sakit pinggang. sakit pinggang banyak. Acai, Pak Acai. Pak Cahaya bukan Atek. Iya, bukan. Salah nyebut nama. Eh, Bapak. Kemarin topik kita tentang syaraf. Oke. Nah, topik hari ini masih ada hubungannya sedikit dengan syaraf, tapi kita lebih spesifik lagi, yaitu di bagian pencernaan kita ya. Kita mau bahas tentang pencernaan hari ini. Ada yang punya masalah pencernaan? Ada dong. Ada 1, 2. Pencernaan. Pencernaan itu 3 ya. Itu meliputi ada bagian perut ya, lambung. Ada juga meliputi bagian usus kita gitu ya. Ada yang BAB-nya susah, ada yang lambungnya bermasalah, sakit mah, GERD. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, 6 orang ya. Oke, kita mulai. Masih ingat nggak kemarin kenapa lambung kita bisa bermasalah? Kemarin waktu datang ke sini sesinya sama saya bukan? Sama saya bukan. Banyak yang bukan? Bukan. Nggak sempat sama saya? Enggak. Kemarin kita sorean. Sorean. Oh gitu. Ini banyak yang nggak sama saya ya? Enggak. Oh oke, sama saya ya. Oke. Mungkin saya refresh sedikit ya sama teman-teman sekalian. Nggak tahu teman yang lain ada jelasin nggak ya? Harusnya ada lah, harusnya ada. Mereka ada jelasin tentang lambung nggak? Enggak, belum. Masa sih ada lah. Oke. Belum. Mungkin waktunya nggak cukup. Belum. Nah, jadi ini saya refresh sedikit. Oke. Bagaimana sakit lambung itu bisa terjadi, bisa bermasalah ya? Dan kenapa orang sakit lambung ini kok susah sekali disembuhinnya ya? Pertama, kalau makanan masuk melalui mulut kan, oke, masuk ke ini kerongkongan kan namanya. Kerongkongan sampai di ujung sebelum dia masuk ke dalam lambung, dia tuh kayak ada pintunya, ya, ada klepnya. Nah, kalau ada makanan datang, dia akan terbuka gitu, supaya makanan bisa turun masuk ke lambung kita, ya kan? Nah, di lambung ini makanan sudah masuk, pluk, otak akan mengirim sinyal ke lambung kita untuk memproses, ya kan? Salah satu memprosesnya dengan cara membuka itu dinding-dinding di lambung kita itu yang ada pipa-pipa kecil itu ya, supaya asam lambung kita keluar. Gitu, diproduksi tuh asam lambung, oke? Akan diproduksi untuk membantu menghancurkan makanan ini, ya. Nah, masalahnya adalah kalau orang sakit mah itu pertama itu kan di sepanjang dinding lambung kita itu ada mukus, ada apa? Cairan lendir gitu lah ya, cairan lendir yang melindungi lambung kita supaya tidak terkena asam lambung kita, ya. Jadi kalau lambung kita itu cairannya menipis, asam lambung bisa melukai dinding lambung kita. Nah, ini yang orang bilang sakit mah, perih kayak ditusuk-tusuk. Itu gara-garanya seperti itu, oke?
Terus pernah lihat orang endoskopi lambung nggak? Pernah lihat? Kopi banyak tapi nggak pernah lihat. Oh, nggak pernah lihat. Itu kalau orang sakit lambung ya, dalamnya itu di lambungnya itu kayak orang sariawan, ada lubang-lubang putih-putih gitu, luka. Nah itu tuh yang bikin perih kalau kena asam lambung kita, gitu ya. Nah bisa nggak kalau kita lagi sakit lambung ini kita minum obat? Bisa sembuh nggak? Belum tentu. Ya, sebenarnya dia bukan menyembuhkan ya obat ini. Contohnya misalkan kita minum Milanta, Proma dan sebagainya lah ya. Begitu kita minum, dia masuk ke lambung kita, dia akan diproses tuh ya, pecah dia. Nah, dia akan membentuk semacam lapisan yang menutupi lambung kita. Seperti itu tadi, cairan lambung kita itu yang melindungi kita dari asam lambung tersebut. Nah, si obat ini fungsinya sama seperti itu. Dia melindungi, ya, melindungi supaya asam lambung kita tidak kena bagian yang luka tadi, gitu. Ya, kalau untuk sementara melindungi dia bisa, gitu. Tapi, ya, masalahnya bukan sekedar itu aja. Masalahnya kadang-kadang dia bisa berkembang menjadi GERD, ya, bisa menjadi GERD atau produksi asam lambungnya berlebihan, ya kan? Produksi asam lambungnya berlebihan. Nah ini juga masalah. Masalahnya di mana? Pertama, ya, kalau orang GERD ini itu pipa-pipa lubang-lubang yang di sepanjang lambung kita itu yang memproduksi asam tersebut itu nggak bisa nutup. Jadi produksi asam lambungnya berlebihan, banyak gitu ya. Kalau produksi asam lambungnya berlebihan, banyak, gak habis-habis, akibatnya itu dinding-dinding yang tadi sudah dilindungi bisa tipis lagi. Nah, tipis lagi ya luka lagi gitu loh. Itu yang pertama. Yang kedua ya, cairan lambung kita ini kan bersifat korosif ya, mengurai, menghancurkan gitu. Nah ini cairan ini kuat sekali, bahkan lebih kuat daripada cairan dulu kalau aki mobil itu kan diisi cairan asam tuh, ya kan, air keras itu kan. Nah dia lebih keras daripada si air keras yang biasa untuk mobil itu. Kita tuang cairan lambung kita ini, asam lambung kita tuang di besi, itu hitungan jam aja udah karatan itu. Oh ini keras sekali cairan lambung kita, makanya lambung kita bisa luka gitu. Nah itu karena dia saking kerasnya itu cairan, uapnya juga keluar ya, dia kan mengeluarkan uap. Nah uapnya ini bisa naik ke atas, Kalau orang GERD itu, ini saluran kerongkongannya, itu pipanya, dia nggak bisa nutup. Jadi otak kita nih nggak bisa merintahin ke sini untuk ngasih sinyal bahwa ini udah nggak ada makanan, kamu nutup ya. Nah orang GERD nggak bisa, itu klepnya kebuka terus, sehingga uap dari yang tadi produksi asam lambung berlebihan bisa naik ke atas. Orang kan kalau lambungnya cairannya terlalu banyak, rasanya apa? Mual, terus kembung, benar nggak? Kayak ada yang mau naik terus, ya kan? Terus. Nah, kadang-kadang malah ikut keluar tuh cairan lambungnya, ya kan? Perih tuh kalau udah kena, waduh perih banget. Saya belum sampai ke situ. Belum sampai perih ya? Wah, itu kalau kena segini, itu perih, pahit, perih, nggak enak lah ya. Bisa luka tenggorokan, bisa radang tenggorokan malah. Nah itu gara-gara si klepnya ini dia nggak bisa nutup lagi gitu. Kalau nggak bisa nutup lagi, asapnya bisa merusak dinding-dinding kerongkongan kita. Bahkan dia bisa mulai masuk ke pembuluh darah jantung kita. Kalau udah GERD sampai sesak nafas, ini sangat berbahaya. Berarti sudah naik ke jantung. Ada yang sampai gini? Tuh kok, waduh, ini harus hati-hati kok, ya, harus hati-hati. Di sini udah berapa kali? 8 kali. Mulai membaik atau masih mual-mual atau belum tahu? Belum tahu, ya. Biasa pemicunya apa naik ya?
Capek. Oh cabai, kirain capek. Ya kadang capek juga bisa soalnya gitu. Kecapean, stres itu juga bisa. Cabai, belum makan cabai sampai hari ini ya? Ada dikit-dikit. Oh, nggak ngaruh sama cabai. Masih naik? Beda-beda. Masih ya, oke. Saya waktu itu kurang lebih 2 mingguan baru ngerasa mulai enakan ya. Itu pun nggak sengaja makan cabenya gitu. Nah, bisa nggak kalau orang GERD ini diobatin dengan obat-obat mah tadi? Nggak bisa ya. Kenapa? Karena obat itu tidak mengatur fungsi yang klep tadi, yang bisa buka tutup tadi. Dia hanya melapisi dinding saja ya. Nah, untuk bisa mengatur itu harus yang diperbaiki adalah syaraf otonomnya ya, syarafnya kita. Kita duduk di sini dengan terapi ini ya, ada yang namanya energi listrik potensial. Nah, ini aliran listriknya sama seperti aliran di tubuh kita. Jadi, dia bisa membantu tubuh kita untuk memperbaiki sinyal-sinyal yang tadi sudah rusak tadi. Gitu. Ini satu-satunya cara bisa memperbaiki GERD kita supaya klepnya ini bisa berfungsi kembali. Ya. Jadi duduknya di Alfatera. Setengah jam aja sehari. Oke ya, jadi masalah lambung ini sudah beberapa ada ya, mana ya? Iya itu Pak Mamo ya, itu ada. Sebenarnya udah banyak, tapi belum pada mau testimoni. Ada nggak di sini yang sudah membaik lambungnya setelah terapi? Nah, ini salah satu contohnya yang sudah membaik, nggak mau testimoni. Belum ditanyain, belum diajak. Oh iya, sekarang testimoni boleh? Besok aja belum siap. Kalau gitu cerita aja, cerita. Awalnya gimana? Kan saya waktu pertama kali terapi aja udah Oh iya biasanya keluar. kan. Terus? Udah 3 hari kan terus keluar terus. Oke. Nah udah begitu kan, waduh ngantuk enak banget tidur. Habis itu saya pertama kali terapi, saya kan sekali keluar dari ruang terapi saya udah ngeluarin asam saya di luar. Muntah? Ya keluarin. Wah muntah sampai muntah. Oke, terus? Habis itu makan, kayaknya lapar juga makan. Tapi nggak berasa. Tadinya kalau makan kan kadang suka begah. Begah, iya kembung nggak enak. Ya suka. Kalau salah makan suka begah. Oke, terus? Gitu aja sih. Habis itu kan sekarang saya mau makan apa juga nggak pernah begah lagi. Nggak pernah begah lagi. Hari keberapa mulai sadar nggak pernah begah lagi? Nggak sadar sih. Nggak sadar. Tapi kan hari itu juga udah berasa enak. Hari kedua, ketiga juga udah. Oh, hari berasa kedua, enak. ketiga udah mulai terasa. Hari kedua lah. Tapi kan keduanya kan habis itu saya bolong kan. Habis itu berapa hari baru ini ketiga keempat itu udah mulai enak. Oke, ketiga keempat terapi sudah mulai enak ya. Nggak berasa lagi. Mantap. Jadi di sini kayaknya udah pelong di perut. Oke. Sekarang Mantap. pelong sih. Ya saya nggak pernah lagi kan minum banyak. Iya. Mantap. Oh iya, waktu itu saya ingat Cici bilang waktu itu habis terapi kok saya muntah ya. Iya. Betul. Oke. Nah, ini ya perlu diingat-ingat ya. Kalau kita udah rasa enakan, jangan push your luck ya. Jangan apa ya bahasa Indonesianya. Jangan berlebihan gitulah, jangan berlebihan ya. Saya sih pernah ngetes. Saya waktu itu ngetes, kalau saya makan nasi padang sakit nggak ya lambung saya? Sengaja Gitu. tes. Ya udah saya tes sehari nggak sakit nih, aman Besok ya. makan lagi. Kalau besok saya makan lagi sakit nggak ya? 2 hari nggak sakit juga, waduh. Kalau 3 hari gimana? Enak. 3 hari makan. Akhir-akhirnya pokoknya sampai 5 hari kelima. Hari kelima saya makan mulai naik tuh. Waduh, ini nih. Oh berarti batasnya 4. Ya Tapi maksudnya makan jangan dicoba gitu. Saya makan nasi padang nggak apa-apa. Sekali-sekali. 5 kali? Enggak. Enggak kan? Kalau saya makan nasi padang saya nggak pernah siramin kuah, saya nggak mau. Oh iya. Beda. Itu Beda. ya. Cabai hijaunya biasanya mah ya. Oh, cabai hijaunya mantap. Cabai hijaunya yang bikin perih tuh kalau saya biasanya ya. Tapi saya makan cabai nggak apa-apa loh. Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa dari pertama. Kalau saya yang paling nggak bisa itu kena cuka dulu.
Sekarang belum ngetes. Kalau cuka saya masih takut. Terakhir masuk UGD gara-gara cuka. Tapi kan itu cuka kimia, kalau coba cuka buah. Dari Apa? buah jeruk Apple asam. cider itu? Jeruk asam nggak apa-apa. Oh, nggak tahu sih, belum coba. Ya, tapi kalau cuka itu yang biasa kan makanan Pontianak kan suka ada cuka gitu kan. Kan enak kalau ditambahin kan. Nah, tapi saya belum berani. Justru nggak enak. Belum berani ya. Nantilah kalau saya udah siap ya. Saya takut masuk rumah sakit lagi. Terapi ketiga itu mual. Mual. Habis Ya. terapi Biasanya ketiga, kalau kita punya GERD, punya mah habis terapi ini kadang bisa mual. Kadang ya. Terapi ketiga gua mual banget. Mual. Sampai Oke. keempat. Ya, selanjutnya. Tadi kan masalah lambung, oke. Nah, makanan ini dari lambung masuk ke usus kita. Nah, di usus kita ini ya, makanan itu akan diserap kembali oleh usus kita. Mungkin sisa-sisa yang tidak nutrisi-nutrisi yang tidak sempat diserap oleh lambung kita itu akan diserap kembali sampai habis di usus kita gitu. Nah, supaya makanan ini bisa keluar, usus kita itu ada gerakannya, ya kan? Dia kan gerak, mendorong. Usus kita tuh mendorong makanan tersebut supaya dia bisa sampai ke usus besar, siap dikeluarkan gitu. Nah, kadang-kadang ya orang yang punya masalah sembelit ini gitu, mungkin sembelit ini bisa disebabkan banyak hal ya. Misalkan satu, ya jarang makan serat gitu. Terus yang kedua, mungkin dia punya keterbatasan bergerak, kayak misalkan stroke gitu. Lututnya sakit, nggak bisa banyak gerak lah pokoknya. Akibatnya dia duduk terus. Nah, usus ini bisa aktif bergerak kalau kita beraktivitas, banyak jalan, banyak gerak, dia baru geraknya tuh bagus ya. Semakin kita jarang bergerak, semakin lambat dia geraknya. Tapi kadang ada orang yang sudah geraknya banyak tetap sembelit. Nah, tetap sembelit. Kenapa? Ini lagi-lagi ada hubungannya dengan syaraf gitu. Karena pergerakan usus kita bisa kita atur nggak? Nggak bisa. Yang menggerakkan adalah syaraf otonom kita gitu. Orang-orang yang sembelit, yang orang-orang normal yang sembelit, biasanya punya masalah di syarafnya ini. Ya, otaknya tidak mengirim cukup sinyal untuk menyuruh ususnya bergerak mendorong makanan. Jadi makanannya ya udah stuck aja di situ, nggak bergerak. Oke? Ada yang masalah sembelit tadi siapa aja? Siapa aja? Loh, tadi ada sekarang nggak ada? Takut. Takut disuruh testimoni. Takut disuruh? Enggak disuruh testimoni. Cuma tanya aja. Ya. Jadi bayangkan ya, ada nggak yang minum obat rutin, obat pencahar gitu-gitu? Ada? Nggak ada juga, bagus lah ya. Jadi bayangkan nih, usus kita ini itu seperti apa ya? Seperti tong sampah, ya kan? Seperti tong sampah. Dia harusnya kalau kita naruh sayuran atau sampah-sampah organik apapun lah, tiap hari ke dalam tong sampah ini, harusnya setiap hari sampahnya kita buang, benar nggak? Kalau nggak dibuang yang terjadi apa? Bau, busuk, ya. Sampah organik pasti membusuk, gitu. Di dalam perut kita itu pun bisa terjadi, ya. Ini kotoran, kan dia panjang, usus kita tuh panjang loh, berpuluh-puluh meter loh panjangnya, ya. Dia melalui proses yang panjang di dalam usus kita supaya itu nutrisinya habis diserap di situ, gitu loh. Ya kan, usus kita bisa menyerap, benar nggak? Ada obat yang kita minum lewat oral mulut ya, ada obat yang masuk lewat belakang, ya kan? Karena usus kita bisa menyerap. Lebih cepat menyerap lewat lambung atau menyerap lewat usus? Kira-kira kalau obat? Usus. Usus jauh lebih cepat. Saya ingat banget waktu itu anak saya demam 41 derajat. Wah, langsung lari ke UGD rumah sakit, dokternya langsung kasih obat lewat belakang. Tadinya saya pikir mau dikasih obat demam apa tempra apa gitu. Dia bilang, jangan, nggak mempan nanti lama dia. Pakai ini aja yang kayak kapsul itu kan. Set, langsung. Berapa menit aja udah langsung turun.
panasnya cepat banget. Saya pikir, wah hebat amat nih. Dokter bilang, iya kalau dari usus ini penyerapannya sangat cepat, ya sangat cepat gitu. Kalau emergency harus dari belakang, oke? Nah masalahnya adalah kalau orang sembelit, ini kotoran kan lama di dalam, ya nggak keluar. Nutrisinya masih ada nggak? Udah nggak ada. Yang ada apa? Sisanya racun-racun yang harusnya sudah dibuang, sudah dikeluarkan gitu. Paling adalah sedikit sisa-sisa air yang ada di situ, itu untuk membantu supaya kita keluarnya nggak sakit, ya kan. Tapi kalau dia kelamaan di dalam usus kita, ini air pertama pasti akan diserap juga sama usus kita. Habis dia diserap, makanya BAB-nya keras kayak batu gitu. Karena udah nggak ada cairan di dalam sana. Semakin lama di dalam usus kita, semakin kering dia. Ya, itu pun cairannya bukan cairan yang bagus, cairan yang kotor masuk lagi ke dalam darah kita. Nah, racun-racun yang ada di usus kita ini yang harusnya sudah kita buang, itu pun akan diserap lagi oleh usus kita. Itu. Jadi resikonya apa? Resiko paling tinggi adalah ya cancer di usus besar. Iya. Itu udah pasti. Cancer usus besar, ya. Kalau cancer usus besar, waktu itu papi saya yang udah meninggal papi ya. Dia cancer usus besar, oke? Dipotong, di biopsi dulu kan ada benjolan tuh. Oh, ini ciri utamanya ya. BAB-nya sering mencret. Itu yang pertama. Yang kedua, itu mulai parah biasanya sudah sering berdarah. Darahnya tuh segar ya. Kalau darah dari lambung, buang air besarnya hitam. Tapi kalau darahnya masih merah, sudah pasti dari usus ya. Jadi kalau dia darahnya segar, nah itu tuh hati-hati. Nah, beliau dipotong ususnya ya, disambung lagi gitu. Tapi karena mungkin udah agak lama, itu sudah nyebar kemana-mana. Jadi bayangkan dari usus itu ya, racun itu bisa nyebar ke saluran limfatik kita. Dia juga kansernya nyebar ke limfatik ya, nyebar ke paru-paru, nyebar ke pinggang, ke tulang, hampir semua, prostat segala macam, nyebar semua dari usus itu. Waduh, jadi penting sekali menjaga kesehatan usus kita ya. Yang namanya antibodi tubuh kita ya, itu juga diproduksinya di usus. Ususnya sehat, antibodi kita bagus. Gitu. Sudah berapa menit? Oh, 2 menit. Nah, ini saya mau kasih tahu satu hal lagi ya. Ada yang sering minum minuman fiber drink untuk bantu BAB? Ada yang rutin minum? Nggak ada ya, nggak ada. Bagus ya. Ini saya mau kasih lihat sesuatu ya, tapi agak nggak enak sebenarnya. Enakin aja. Ini orang yang setiap hari minum minuman fiber drink ya. Bahayanya apa? Bentar ya. Iya. Bahaya. Kawan itu sudah mati. Sering minum banyak. Pernah nggak lihat penyakit seseorang ya? Itu penyakitnya ususnya itu totol-totol seperti kulit macan tutul gitu. Benjolan. Bukan benjolan. Bukannya? Seriawan ya? Bukan seriawan. Ususnya itu Bercak-bercak gitu ya? betul, ada bercak-bercaknya. Nggak pernah. Nggak pernah lihat? Enggak. Kasih Bagus, lihat dong. bersyukurlah. Kasih lihat dong. Nah, Kayak gitu ya? bener-bener kayak leopard skin kan? Ini dalam ususnya, ini kolonoskopi, dalamnya kayak gini. Hitam gelap. Ya iyalah, yang nggak ada lampunya di dalam. Ya gelap dong. Pasang lampu ya, biar terang. Ya.
jangan minum minuman itu setiap hari. Itu dimaksudkan hanya untuk sesekali membantu kita, ya. Kalau sering diminum, ya ini ngeri ya. Setiap saya lihat gambar ini kok saya merinding ya tuh sendiri. Serem. Oke, nah kita duduk di Alfatera ini, kita bisa membantu. Itu listrik potensial itu bisa membantu tubuh kita ya, mengirim sinyal lagi ke dalam usus kita supaya pergerakan usus kita itu bisa normal kembali. Kalau pergerakan ususnya normal, BAB-nya sudah Lancar. baik, lancar gitu.